Dusun Krecek terletak di sebuah lembah dihiasi bentangan sawah padi dan kanal-kanal irigasi menyalurkan air dari satu petak sawah ke petak sawah lainnya. Terletak di Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dusun Krecek merupakan simbol toleransi umat Buddha dan Muslim yang bersumber pada kearifan lokal. Halo teman-teman, apa kabar? Perjalanan kali ini, tim She Builds Peace akan mengunjungi Dusun Krecek dalam agenda Nyadran Perdamaian. Mau tahu keseruan kita selama Nyadran Perdamaian? Yuk ikuti terus video ini. Nyadran adalah suatu rangkaian budaya berupa agenda bersih-bersih makam leluhur, tabur bunga, dan puncaknya adalah kenduri selamatan di makam leluhur. Ini bukan sekedar pesta rakyat mengungkapkan rasa hormat pada leluhur, tetapi syukur manusia kepada Sang Pemberi Rizki. Tradisi Nyadran yang sudah turun-temurun memiliki dimensi komunikasi antar generasi sekarang dengan para leluhur mereka. Tim She Builds Peace Indonesia sudah sampai di lokasi. Tim pertama yang sudah datang adalah Hoirun Nisa, Olive, Reski, dan Bu Alifa. Sampai di Kampung Krecek untuk mengikuti perayaan Nyadran 2023 teman-teman. Ikuti terus ya keseruannya, oke? Dalam perjalanan kali ini, tim She Builds Peace Indonesia menginap di rumah warga. Warga di sini sangat ramah. Kita juga dimanjakan dengan pemandangan yang sangat indah. Di Dusun Krecek. Ada banyak makanan, ada banyak makanan. Ini makannya juga kriuk-kriuk, asik, enak. Iya, kita bukan di sini ya. Pokoknya kalau nggak ke sini, kesel. Ayo Iya, rangkaian ajaran Nyadrannya itu keren banget. Bye-bye. Nyadran merupakan ritual kampung yang paling besar melakukan mobilisasi warga dusun untuk berpartisipasi dalam konteks kehadiran dan juga makanan. Adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam Nyadran pada kurun waktu 6 tahun terakhir memberikan kesempatan lebih banyak kepada perempuan untuk mengetahui informasi-informasi seputar kampungnya tanpa khawatir distorsi informasi. Ritual Nyadran mengharuskan generasi muda juga terlibat di dalamnya, sehingga transfer pengetahuan lintas generasi terjadi dengan baik. Inilah yang membuat praktek gotong royong di Dusun Krecek menguat dan bangunan kohesi sosialnya kokoh, sehingga kerukunan antar keluarga terjaga meskipun berbeda agama maupun etnik dan status sosialnya. Keragaman dalam Nyadran tercerminkan dalam seluruh upacara Nyadran, di mana doa-doa yang dikumandangkan mewakili sejumlah agama yang ada. Dari sisi makanan yang disuguhkan dalam pesta Nyadran, tercermin keragaman luar biasa. Selain jajanan khas Sengkulun, kue ini terbuat dari ketan putih, parutan kelapa, dan gula. Bagian atasnya berwarna merah atau hijau biasanya. Dan kalau dimakan sedikit molor karena terbuat dari ketan. Kue jadul khas kampung ini hanya ditemui saat Nyadran. Selain itu juga ada sejumlah kue-kue lainnya seperti bolu, goreng sukun, tahu isi, keringan seperti peyek, rengginang, dan lain-lain. Keragaman lauk pauk yang disuguhkan saat makan siang juga tak kalah hebohnya, termasuk juga buah-buahan. Semua bisa dinikmati oleh siapa saja yang hadir dalam pesta Nyadran. Hai. Nah teman-teman, kita udah ikut Nyadran Perdamaian di Dusun Krecek dan Geletuk di Desa Getas, Temanggung, Jawa Tengah. Nah kita tadi ikut acaranya dari ada tahlil, terus juga ada doa dari pandita, dan kita juga makan bareng, terus Sama teman-teman semua di sana kumpul bareng sama banyak banget masyarakat, dan kita banyak banget menunya di sana. Ini juga kita bawa apa ini namanya? namanya bucu. Namanya bucu, Jadi, teman-teman.
teman-teman. Isinya nasi dan ini Nasi. digendong oleh laki-laki dan perempuan. Gimana kesannya teman-teman yang lain? Seru banget. Jadi ikutin terus kita ya. Dah. Sejak dulu, menurut Kirmi, salah satu tokoh perempuan Dusun Krecek, sebagai anak perempuan, selalu mengikuti rangkaian kenduri atau nyadran. Bahkan sebelum nyadran perdamaian, anak-anak perempuan juga tidak apa-apa ikut-ikutan dalam nyadran. Hal ini berbeda memang dialami perempuan yang telah dewasa. Di sebagian besar kenduri, keterlibatan mereka hanya sebatas di belakang layar, yakni mengurus dapur. Sementara di kondisi lainnya, jika dalam satu keluarga hanya terdapat satu laki-laki, maka akan ada ibu-ibu yang mengantarkan makanan untuk prosesi kenduri sampai ke lokasi. Namun ketika acara inti berlangsung, mereka akan bersembunyi, tidak menampakkan diri dan sebisa mungkin tidak terlihat keberadaannya. Baru kemudian muncul kembali jika waktu makan bersama. Sejatinya, partisipasi perempuan dalam ritual-ritual dan tradisi keagamaan ini bukan dilarang, akan tetapi belum terbudaya. Dalam hal ini, tradisi lokal tidak secara tegas menolak atau menganjurkan perempuan untuk terlibat dalam setiap sesi di rangkaian nyadran. Melibatkan perempuan dalam acara inti tradisi dan ritual keagamaan mulai dilakukan. Kondisi ibu-ibu yang lelah setelah berkecimpung di perapian dari awal memang bukan menjadi penghalang utama akan keterlibatan mereka dalam acara inti. Narasi kebersamaan dalam menggerakkan perempuan berpartisipasi menjadi hal penting. Dorong antusias dan keterlibatan lebih banyak perempuan dalam agenda nyadran. Hal ini ditandai sejak 2019 ketika nyadran bertransformasi menjadi nyadran perdamaian. Transformasi ini melibatkan banyak kalangan, tua, muda, bahkan anak-anak. Laki-laki hingga perempuan yang tak lagi terlewat. Meskipun di semua forum sebelumnya, ibu-ibu selalu aktif dan hadir mendukung nyadran dan selamatan. Namun kali ini, keterlibatan mereka menjadi lebih bermakna. Tidak hanya mensukseskan di belakang layar dengan menyajikan konsumsi, baik makanan ringan ataupun makanan berat, akan tetapi mereka juga turut menyiapkan hal lainnya. Terlebih dari kehadiran mereka secara fisik di acara inti. Selain mengukuhkan partisipasi perempuan, nyadran perdamaian juga membuka ruang partisipasi pemuda. Hal tersebut dilakukan sejak nyadran perdamaian 2019. Melibatkan orang-orang muda menjadi hal baik dalam rangka transfer pengetahuan mengenai tradisi, kearifan lokal, dan kebudayaan untuk dihidupi dan dilestarikan. Mengingat demografi Dusun Krecek yang memiliki modalitas di mana tidak banyak penduduk asli yang merantau. Dilahirkan di Dusun Krecek, Kirmi merasa bahwa menemani orang tua merupakan kewajiban anak yang tidak bisa digantikan. Saat ini Kirmi menjadi penggerak pentingnya partisipasi perempuan dalam nyadran. Saat ini, Kirmi juga dipilih sebagai ketua sekolah perempuan di Dusun Krecek. Keaktifan Kirmi di sebuah organisasi berbasis agama Buddha bernama Wandani memperluas jembatan komunikasi antar sekolah perempuan atau SP dengan organisasi ini. Kelas reguler sekolah perempuan juga membahas tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam skala forum. Dalam kehidupan nyata, justru partisipasi perempuan di Dusun Krecek kurang mendapatkan perhatian dan tidak dianggap penting oleh kaum perempuan sendiri meskipun juga tidak ada aturan pelarangan. Halo guys, kembali lagi di Her Stories Travel Vlog di Cibuil Kids bersama Reski, Al-Afrum dan juga Kirmi, Ibu Kirmi. Membuat deg-degan. Insya Allah berhasil ya Bu ya. Dari kecil saya sudah terlibat, tetapi untuk ada perbedaan nyadran ini adalah
ada mulai dari tahun 2019. 2019 Ya, setelah sampai sekarang ya Bu? Ya, berkenalan dengan Aman Indonesia. Jadi nyadran muncul sebuah ide nyadran itu dibuat rangkaiannya. Jadi tidak hanya kegiatan utamanya dan di makam, Iya. tapi ada kegiatan lain yang nanti di dalamnya bisa memberikan nilai-nilai dan pemahaman tentang nilai-nilai nyadran itu kepada masyarakat umum dan kepada generasi muda gitu. Generasi muda ya. Bu, ya. Nah, memang awalnya Aman Indonesia masuk ke sini juga melalui sekolah perempuan. Jadi selain melibatkan sekolah perempuan juga muda-mudi di sini. Jadi kita menggerakkan muda-mudinya gitu. Karang Taruna ya. Oh iya. Sekarang. Pertama-tama sih kita memang sudah karena ibu-ibu di sini ya sudah sering ada kegiatan. Terus saya melihat ibu-ibu itu sebenarnya mudah dikoordinasi ya. Kalau diminta bantuan asalkan bisa itu mau gitu. Iya. Nah dari situ sehingga untuk kegiatan-kegiatan kita melibatkan ibu-ibu itu. Selain mereka itu ibaratnya kalau orang Jawa itu nyebutnya entengan. Entengan. Ya, entengan juga kita juga akan berproses. Jadi ada kegiatan-kegiatan jadi itu akan ibarat kita itu belajar dengan ada hal baru itu juga kegiatan event-event. Nah, itu kan kita itu sambil belajar gitu. Dan melihat ibu-ibu yang entengan itu jadi kalau ada event apa-apa gitu kita terdorong yuk kita coba yuk. Jadi kita juga sambil membuat tantangan kepada diri sendiri dan teman-teman itu untuk selalu mencoba terlibat dalam banyak hal. Tantangan yang pertama tentu saja karena kalau ibu-ibu juga ya, yang dari segi ibu-ibu itu kan di sini mayoritas petani. Selain mereka juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mereka juga membantu pekerjaan di ladang atau pelihara ternak. Jadi mereka ambil rumput. Jadi mereka harus meluangkan waktu sama. Kemudian kalau ibu-ibu itu terkadang lebih detail ya membicarakan suatu konsep itu bisa sampai rinci gitu. Nah, tapi di situ juga terkadang kita sampai mana-mana gitu ngobrolnya. Tapi kalau untuk bapak-bapak saya kurang ini ya, maksudnya menebaknya itu susah gitu ya. Ini sebenarnya kalau disuruh begini tuh mereka mau apa enggak gitu ya. Kami bertanya-tanya gitu. Sifatnya itu kayak lebih santai gitu ya mereka itu. Jadi saat kami mau koordinasi kegiatan itu, ini kok enggak cepat direspon. Sebenarnya mereka setuju atau enggak, tapi mereka bisa juga sih. Jadi meskipun harus kami kejar-kejar gitu, terus iya berangkat gitu. Jadi masing-masing ada tantangan tersendiri, tapi selama ini ya, terutama di Nyadran ini tetap ada kerjasama kami gitu. Kalau kamu laki-laki ya, bapak-bapak atau remaja laki-laki itu kami kadang susah menebak ini mereka itu mau apa enggak gitu. Tapi selama ini ya kami tetap bisa bekerja sama untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian untuk perempuan itu
di sini kalau perempuan mau ini itu tidak banyak pergunjingan ya. Jadi kayaknya wis baik-baik saja. Hanya terkadang terkendala dengan pekerjaan kami itu ya. Memang harus diselesaikan, terus memenuhi apa yang harus kita kerjakan. Setelah itu baru kita akan punya waktu untuk berkegiatan, atau harus ekstra mengatur waktu ya untuk bisa melakukan kegiatan ya. Harus pinter-pinter bagi waktu. Iya. Itulah. Ya. Berarti di sini seperti tidak ada perbedaan atau sekat antara laki-laki dan perempuan dalam berkegiatan ya Bu ya? Iya, tidak ada. Tidak ada. Itu mulai. Karena dulu ya kita sudah diawali dengan rencana-rencana. Kita sudah pernah bertemu dengan pemuda Karang Taruna, bagaimana kita itu mau ngapain sih, dusun kita mau diapain seperti itu. Jadi dengan kemudian kita menemukan salah satu event nyadran ini yang bisa kita olah gitu ya, bisa kita membuat masyarakat itu belajar berkegiatan gitu. Jadi dan nilai nyadran ini sangat penting dan maknanya dalam gitu. Jadi ibu-ibu tuh sangat berperan di sini. Karena kalau nyadran itu kan membawa makanan. Nah, itu ibu-ibu juga nanti menyiapkannya tuh banyak gitu. Dan anak-anak itu kan banyak menghabiskan waktu sama ibunya. Jadi nanti dengan memberikan pengalaman kepada perempuan, nanti di situ nanti akan ditularkan ke anak-anaknya gitu. Persentasenya kebanyakan perempuan, tetapi laki-laki juga terlibat. Jadi misalnya tidak dimasak itu ya di persiapan lain, karena kami masih misalnya menggunakan pawon ya, tidak kompor. Nah itu kan berarti sudah nanti ambil kayu bakarnya, terus membantu butuh misalnya daun pisang. Nah itu juga kadang-kadang ibu-ibunya tuh sudah nggak sempet nih ke ladang. Nah itu nanti bapak-bapaknya yang ngambilin. Terus ada juga yang bikin makanan itu yang butuh tenaga ekstra, kayak bikin jenang kalau di sini. Nah itu yang perlu tenaga ya, banget. ya itu biasanya bapak-bapaknya ikut buat gitu. Jadi ya bergotong royong untuk mewujudkan nyadran gitu. Yang penting kebetulan tahun lalu. tahun lalu Iya. Ibu pernah jadi ketua Iya. panitianya. Tahun lalu ya saya jadi ketua panitianya. Jadi tahun ini saya ambil di itu si acara. Oke, sesi acara. Kalau tahun lalu saya ketuanya. Kemudian tapi karena tahun lalu itu masih zona ada COVID ya. Iya. Itu masih ragu-ragu antara kita itu sudah boleh berkegiatan ramai-ramai atau belum, sehingga kita untuk penyebaran informasi itu agak terbatas. Iya, gitu. Jadi tahun lalu juga kita sama menyelenggarakan nyadran di makam juga. Kemudian ada peserta live in juga. Iya. Ya kurang lebih seperti tahun ini. Iya. Di setiap kepanitiaan itu selalu ada perempuan yang terlibat gitu ya. Entah di si acara, di misalnya yang lain gitu ya. Dan ini sebenarnya wakil koordinatornya juga perempuan, dari sekolah perempuan juga.
kebetulan tinggalnya tapi di dusun Betuk. Iya. Jadi Bersebelahan berarti Bu. iya, nanti kan kita nyadrannya ini kan Getuk Krecek Mm-mm. atau Krecek Getuk gitu ya. Jadi yang koordinator yang sini itu laki-laki, ketua koordinatornya, terus dibantu yang perempuannya dari Getuk. Oh gitu Iya. ya. Biar seimbang ya Bu. Iya. Kalau tagline nyadran itu kita adalah merawat tradisi lintas generasi. Merawat tradisi Lintas generasi. Ya, Iya. jadi sampai anak-anak itu nilai-nilai nyadran itu diharapkan mereka memahami dan nanti bisa mempraktekkan. Mhm. Karena memang setiap nyadran itu juga menjadi momen yang ditunggu-tunggu sama anak-anak. Oh, karena mereka bisa izin untuk sekolah mengikuti nyadran itu. Iya, iya. Kemudian budaya dan tradisi itu salah satu yang mempersatukan perbedaan ya. Jadi nanti dengan budaya dan tradisi ini nanti diharapkan kita akan mewujudkan perdamaian ya. Iya. Baik di Temanggung atau lebih luas lagi. Iya, lebih luas lagi. Tahun 2019, Kirmi bersama dengan Aman Indonesia mulai membicarakan pentingnya partisipasi perempuan dalam nyadran. Sebagai awal untuk membangun pondasi kepercayaan warga terkait dengan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek. Bahkan ketika Kirmi didaulat sebagai ketua panitia nyadran, ruang partisipasi perempuan semakin terbuka lebar. Bahkan dalam agenda nyadran perdamaian, Kirmi memasukkan satu kelas bernama Perempuan Bertutur. Dalam sesi ini di Nyadran 2023, Kirmi mengumpulkan perempuan-perempuan dari berbagai komunitas untuk bisa sharing pengalaman. Terdapat 7 organisasi perempuan yang ikut dalam sesi ini. Kirmi percaya dengan sharing seperti ini menjadi salah satu cara untuk menguatkan sesama perempuan dalam menggerakkan Dusun Krecek. Tak hanya sekolah perempuan yang hadir, tapi juga komunitas keagamaan lainnya juga turut hadir. Memori masa kecil menjadi pendorong untuk Sarna dan Indri untuk ikut terlibat dalam nyadran. Walaupun keduanya saat ini sudah bekerja dan tinggal di luar kota, bagi keduanya, nyadran adalah perayaan yang menyenangkan dan sayang jika dilewatkan. Keduanya rela untuk izin tidak bekerja hanya untuk ikut dalam perayaan nyadran perdamaian. Halo teman-teman semua. Kali ini kita udah kedatangan penduduk lokal dari Dusun Krecek, Desa Getas, Temanggung, Jawa Tengah. Di sini kita udah kedatangan Indri dan Sarna. Oke, di sini udah ada Mbak Indri dan Mbak Sarna yang akan ngobrol bareng kita-kita di gubuk ini. Kalau menurutku sih ya, kalau perdamaian itu yang pertama itu kebersamaan, terus saling menerima perbedaan. Ya kan kita hidup di lingkungan yang kalau mungkin di Krecek sendiri kan semua mayoritas budaya, tapi kan kalau di beda tempat kita tahu agama lain. Nah kita saling menerima agama lain, terus kita tahu dan kita memberi ruang ke orang yang berbeda untuk memperlihatkan bagaimana orang, mestinya kayak doa-doanya kan gantian, terus kebersamaannya, terus saling menerima ya yang pengertian mereka masing-masing, tapi bisa menerima dan tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai yang ada di agama mereka masing-masing, menurutku ya. Saling menerima untuk bisa merayakan kebersamaan dan itu hidup ya, Mbak, berdampingan ya. gitu. Dan seru banget tadi kita habis makan bareng semuanya ngumpul. Iya, itu paling seru sih. Oke, kalau dari Mbak Indri gimana? Ya, kalau menurutku sih tentang kayak menjunjung lagi kayak tradisi dulu terus diadakan lagi kayak gitu. Mungkin menurut aku ya nggak gitu sih. Sama kayak yang udah dilakukan sama leluhur-leluhur kita Iya. gitu ya Mbak ya.
setiap tahun harus diadakan gitu. Nah ini kan tadi Mbak Sarna sama Mbak Yentri ikut ke nyadaran perdamaian, dan tadi juga kita udah ngobrol kan sedikit-sedikit gitu kalau misalkan Mbak Yentri sama Mbak Sarna ini meluangkan waktu dan sengaja untuk datang ke nyadaran, itu alasannya apa sih? Apa yang membuat Mbak Sarna sama Mbak Yentri untuk datang ke nyadaran dan sengaja meluangkan waktu Di tengah kesibukan Iya. masing-masing yang sudah merantau ke daerah orang Iya. gitu. Kalau yang pertama sih mesti bantu-bantu di rumah ya. Kayak kita bantu masak, kan kalau di desa nggak mungkin beli semua gitu. Kita masak sendiri, ya bantu-bantu gitu. Habis itu kita bantu bawain pas mau ke Sadrana nih, mau ke Sarean gitu. Kalau dari Mbak Sarna gimana? Kalau saya awalnya nggak mau pulang. Oh, Aslinya nggak mau pulang, tapi kalau dipikir-pikir kan kebetulan anak tunggal, terus nggak ada yang bantuin, saudara juga Jauh. nggak ada yang memungkinkan untuk membantu lah. Mikirnya itu ibuku sendirian, nggak ada yang bantuin, terus bawahnya juga bapak sendirian, jadinya pulang tuh sama ya itu kemungkinan kan momen tahun depan kita belum pasti bisa ya kan, mumpung tahun ini masih ada kesempatan dan bisa, nah diluangkan waktunya kebetulan. Mungkin kenangannya mungkin ya. Kalau kita flashback lagi, terus pas dari kecil sampai segini harus ikut ke Sadranan gitu. Kan masa kecil kita taunya senang-senang nyadran, terus makan-makan enak, kayak momen tahunan gitu toh. Tapi kalau sekarang kan lebih ke tahu itu ya emang udah budaya selain itu, tapi kayak kenangan yang kenangan yang belum pasti kita bisa mendapatkan lagi. Ya kan mesti tiap tahun ada, tapi kan ada pengalaman berbeda-beda, ada orang berbeda-beda, kita bertemu sama orang yang beda-beda juga. Kalau saya kepala ayam. Gimana tuh bisa diceritain? Kepala ayam. Kepala ayam itu zaman kecil kan ingkung, terus kepala ayam biasanya anak-anak kecil tuh mintanya kepala ayam. Karena kalau udah dapet kan langsung buat tarung kok. Berarti waktu masa kecil kan memaknai nyadran tuh hanya sekedar Seneng mainan aja. ya, Iya. atau ketemu banyak teman-teman, banyak Iya. orang di situ. Tapi ketika dewasa akhirnya mulai sadar bahwa oh ini budaya yang perlu kita lestarikan, oh ini budaya yang perlu budaya. kita rayakan bersama seperti itu. Tamu dari luar negeri mungkin kendalanya kalau kita nggak bisa ngomongnya ya, Bahasa, ya. Inggris ya. Terus kalau banyak tamu yang gitu pasti bangga lah kita, karena jadi banyak yang mengenal ini Dusun Krecek dengan budaya ini, banyak orang-orang yang Jadi tahu beragama ya. budaya. Kalau Mbak Sarna, Iya senang. Maksudnya kan banyak orang jadi tahu, oh ini loh budaya nyadran itu ada, dan tahu nyadran itu kayak apa, terus kayak gimana. Soalnya aku dulu kan pernah di Jakarta dan ada pelatihan gitu, jelasin nyadran itu emang pada nggak tahu kayak yang apa, terus tenong itu kayak apa bentuknya, itu kayak apa gitu kan. Jarang yang tahu, kayak tadi ingkung kan belum tahu kan. Gitu kan jadi tahu. Tapi kalau kadang ada tamu kan saya sendiri itu kok orangnya kurang berbaur, makanya kan malu, senangnya ngumpat gitu balik. Bener-bener udah. Iya, jadi kayak ke biasanya orang tuanya kan yang lebih akrab gitu. jadi Kalau yang muda-muda lebih malu. Seneng tapi malu. sosial gitu ya Mbak ya. Ya budaya yang akan terus dilanjutkan gitu. Dan kita pasti sebagai generasi muda ya bertanggung jawab untuk melanjutkan itu, tetap ada sampai nanti. Makanya ini loh,
izin itu untuk melestarikan juga kan Mbak. Dan yang pengalaman Mbak Sarna yang waktu ke Jakarta nyeritain nyadran itu kan itu udah hal biasa sebenarnya bagi Mbak. Tapi ketika diceritain orang lain dengar itu menjadi suatu hal yang luar biasa gitu ya Mbak ya. Oh ada kayak gitu kan biasanya gitu. Jadi lebih berkesan ya. Nah buat Mbak ini gimana? Menurutku bentuk rasa terima kasih untuk leluhur juga sih. Terus kita ke makam. Kan sebelum nyadran juga ada kayak kita bersih-bersih makam dulu, nyekar gitu. Terus kita makan bersama di sana kayak bentuk untuk rasa terima kasih kita karena masih diberikan mungkin makanan enak atau apa gitu. Ya penting banget ya, maksudnya yang pertama mesti ditanamkan sih ke anak-anak kecil dulu. Mesti kan mereka bakal kayak tertanam sendiri nantinya. Kayak yang pengalaman saya sendiri kan punya teman kebetulan sekarang merantau di Jakarta juga. Itu dia kan udah jarang banget ikut nyadran, tapi setiap ada momen nyadran itu selalu bilang, pengen ya ikut lagi kayak dulu. Nah kan gitu. Berarti kan yang perlu kita kenalkan dulu kan ke yang generasi yang bener-bener kecil-kecil dulu. Terus nanti kan mereka akan paham sendiri dan nantinya akan kayak ngeman gitu, sayang ngeman gitu. Ya sayang untuk ditinggalkan hal seperti itu. Nah buat Mbak Inti sendiri Iya sama sih gitu ya, karena yang nanti ya akan meneruskan kan tetap anak-anak muda ya. Iya. Jadinya harus belajar dari sekarang mungkin bagaimana sebelum nyadran itu juga persiapannya seperti apa gitu. Iya, dan saya nambah lagi tuh, dan kita perlu ngasih pengertian ke anak-anak bahwa nyadran ini loh makna nyadran yang sebenarnya, biar mereka tuh paham dan tahu caranya untuk melestarikan itu. Bukan hanya sekedar untuk makan bersama. Iya, banyak makna ya di sana. Nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai keberagaman yang bisa kita dapati dari nyadran. Wow, keren banget ya. Tadi kita udah ngobrol bareng-bareng sama pemuda lokal di Dusun Krecek, Desa Getas, Temanggung, Jawa Tengah. Nantikan serangkaian nyadran perdamaian, masih banyak lagi ya Mbak. Ada kelas saji, ada topeng, ada perempuan bertutur. Pokoknya masih banyak lagi yang bisa kita pelajari di Dusun Krecek ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap pantengin channel YouTube She Builds Peace Indonesia. Bye. Begitu cerita nyadran perdamaian tim She Builds Peace kali ini. Perjalanan kami begitu menyenangkan. Tim She Builds Peace Indonesia mendapatkan banyak pengalaman baru yang sangat menyenangkan. Kami telah menyiapkan video lainnya tentang nyadran. Saksikan kami di video selanjutnya.